Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asatidzah dan ustazat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan masuk insyaallah taala pada hari ini di ilmu badi, dan sekaligus insyaallah ini pertemuan terakhir untuk daurah kita di balaghah ini. Ini sekali lagi bagian semacam bagian finishing ya. Kalau membangun rumah ini sudah posisi ngecat ya, kemudian melukis ya. Ya tentu tidak mungkin mengecat kalau fondasi tidak kuat atau tiang-tiangnya, temboknya, atapnya, yang tentu tidak mungkin orang mengecat tembok sementara atapnya tidak ada. Ini sebuah fase yang penting untuk menghias sehingga terlihat rumah ini bagus, cantik ya. Bahasa juga begitu. Bahasa dipercantik dengan balaghah secara umum, kemudian di ilmu badi secara khusus. Ilmu badi ini ada beberapa pembahasan, di antaranya namanya al-muhassinat al-lafziyah. Muhassin isim fa'il dari hassana yuhassinu, yang maknanya memperbagus, memperindah. Al-lafziyah yang sifatnya lafal, sifatnya lafal, bukan makna. Nanti ada al-muhassinat al-ma'nawiyah, tapi di sini kita akan membahas yang pertama kali al-muhassinat al-lafziyah, atau yang memperbagus dari arah atau dari sisi lafal. Ada beberapa muhassinat al-lafziyah. Yang pertama al-jinas. Wa huwa, jinas itu, an yatashabahal lafzani. Dua lafal itu yatashabah, serupa serupa fin nutqi, di dalam pengucapan, wa yakhtalifa, dan keduanya itu berbeda fil makna. Jadi secara lafal dia itu sama atau mirip, serupa, tapi maknanya berbeda. Wa huwa naw'an. Jinas itu ada dua macam. Yang pertama jinas tam, jinas yang sempurna. Wa huwa mattafaqa fihi lafzan, yang sepakat, artinya sama, dua lafal, fi umurin arba'ah, sama di 4 perkara. Apa itu? Wahya nau'ul huruf, macam hurufnya, wa syakluha, harokatnya, wa adaduha, jumlah hurufnya, wa tartibuha, urutan hurufnya. Intinya sama plek, sama di 4 hal tadi. Macam huruf, harokat huruf, jumlah huruf, terus urutan huruf. Kaqaulihi ta'ala, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ada kata sa'ah yang berada di satu ayat ini, tapi as-sa'ah yang pertama beda dengan as-sa'ah yang kedua secara makna. Tentu lafalnya sama, terpenuhi 4 hal tadi, nau'ul huruf sama, sin, alif, ain, ta marbutah. Syakluha juga sama, harokatnya sama, adaduha, jumlah hurufnya juga sama, tartibuha, urutan hurufnya juga sama. Yauma taqumus sa'ah, kira-kira as-sa'ah yang pertama apa maknanya? Hari kiamat. Tapi kemudian ma labithu ghaira sa'ah, sesaat. Saat itu juga dari bahasa Arab. Tapi
Tidak ada ain di dalam bahasa Indonesia, tidak ada ain di dalam bahasa Indonesia, adanya nga, ya. Hono coroko doto sawala mo podo joyonyo mogo bodongo. Ngo ada, tapi nggak ada, makanya jadinya saat, ya. Ini namanya jinas tam. Jinas tam, mungkin kalau di bahasa kita ada loro, loro, ya. Kalau ditulis sama itu kan secara beda. Loro sama loro beda. Tahu enggak? Iya. Hah? Tahu, satunya tahu. Tahu mengetahui, tahu tahu makanan, ya bisa juga. Ya, kalau loro loro memang pengucapannya berbeda, ya. Berarti apa yang berbeda di situ? Kalau ini shakelnya, ya, mungkin shakelnya berbeda. Wedi, wedi. Tapi dia, ya, wedi, wedi. Nah itu wedi takut, wedi pasir. Ngeres. Ngeres misalnya lantai ngeres, ucapannya ngeres atau pikirannya. Oh ya. Ya itu juga. Kalau itu ya dia sebenarnya pikirannya kotor gitu kan. Lantai juga kotor. Jadi ngeres artinya maknanya kotor. Berarti maknanya sama, ya. Maknanya sama. Ya, cuman syubbihal fikru bil bilad. Itu nanti masuknya isti'arah, ya. Pikiranmu lu ngeres, itu sebenarnya pikirannya kotor. Syubbiha al fikru bil bilad, ya. Di tasbih apa namanya, pikiran itu dengan lantai, ya. Tapi lantainya dihapus, ya. Berarti musyabbah bihnya dihapus. Wa utiya bi syai'in min lawazimihi wa huwa ngeres. Berarti apa itu? Ayo isti'arah yang disebut musyabbah. Ayo isti'arah. Perlu dimurajaah itu, ya. Isti'arah apa? Ketika yang musyabbah yang disebut. Isti'arah apa yang ketika musyabbah yang disebut? Apa Ustazah? Tidak. Musyabahnya yang disebut, musyabah binya dihapus. Isti'arah. Makniyah. Isti'arah makniyah. Intinya isti'arah kalau yang disebut musyabbah bih dia tasrihiyah. Ya, ketika yang disebut adalah musyabbah kemudian didatangkan lawazim musyabbah bih, namanya isti'arah makniyah. Baik. Ini macam yang pertama namanya jinas tam. Yang kedua ada yang namanya jinas ghairu tam atau jinas naqis, ya. Jinas ghairu tam atau jinas naqis. Apa itu? Wa huwa makhtalafa, berselisih fihi di dalamnya al-lafzani, dua lafal. Berselisihnya pada apa? Fi wahidin minal umuril arba'ah. Tadi nau al-huruf, syaklu al-huruf, adadul huruf atau tertibul huruf. Ada salah satu di antara umur arba'ah, perkara yang empat ini yang kedua lafal ini berselisih. Di dalam bahasa Arab ini menunjukkan ada keindahan, ya. Ada keindahan, keindahan lafal, ya, yang menghias kalimat-kalimat seseorang, ya.
mirip, beda satu huruf misalnya, atau beda harokat, atau beda urutan, ya, atau beda huruf sedikit, ya, misalnya ha dan kha, ya. Nah ini tadi menambah indahnya ucapan. Ya, kaqaulihi ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Antara apa dan apa ini? Takhar dan anhar. Ada ikhtilaf. Apa ikhtilafnya? Qaf dan nun saja. Huruf. Iya. Adapun harokat sama, urutannya sama, ya. Kemudian adatnya sama. Yang beda adalah nau'u al-huruf. Nau'u al-huruf. Ya. Jadi takhar dan tanhar ini ada keindahan lafal ketika Allah menggunakan kata takhar dan tanhar. Ya. Apa namanya? Jinas. Jinas apa ini? Ghairu tam atau naqs. Ya, ghairu tam atau naqs. Setelnya itu enggak di terakhir saja, bukan syakal. Jadi ada harokat yang di tengah, di depan, bisa juga. Iya, harokat di depan atau di tengah. Jadi kalau istilahnya sudah melebihi satu, nggak masuk jinas. Tidak masuk jinas. Dia di salah satu saja. Kalau ini kan nanti jadi memang ikhtilaf, beda, kita nggak bisa sebut jinas. Jinas itu kan masih jenis. Ya, bedanya salah satu. Kalau biasanya kan syair itu ada akhirnya atau yang sama. Itu saja ini nanti. Yang ketiga itu sirat. Sirat pakai sin. Itu qiraat saja. Iya, tidak masuk di dalam jinas. Dia hanya ikhtilaful qiraat. Karena maknanya sama. Ini kan maknanya yang berbeda. Maka disebut wa yakhtalifa fil ma'na. Secara makna berbeda. Nah, yang kedua namanya al-iktibas. Iktibas, ya, asli maknanya mencontek. Asli maknanya mencontek. Huwa tadminun nadhri, ya, memuatkan sebuah nazar. Nazar itu lawannya syair. Awi syair, ya, syair maupun nazar. Jadi bentuknya syair ataupun non syair, ya, seperti tulisan ini non syair atau disebut nazar. Syai'an sesuatu minal Qur'anil Karim, dari ayat awil hadithi asy-syarif atau sebuah hadis, min ghairi dalalatin ala annahu minhuma, tanpa ada sebuah isyarat bahwa dia dari Quran ataupun hadis. Ya. Jadi kita memasukkan sebuah ayat ataupun hadis tanpa memberi isyarat bahwa itu adalah ayat dan hadis. Semacam ibarat kata kita mencontek ayat dan hadis untuk dimasukkan dalam ucapan kita, dalam perkataan kita, tanpa kita mengatakan qala ta'ala atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bagian dari itu. Nah, wa yajuzu an yughayyara fil athari al-muktabasi qalilan. Boleh dengan mengubah sedikit, ya, ketika iktibasnya itu dari al-athar atau dari hadis. Ya, dari athar. Kalau dari Quran tidak. Boleh mengubah sedikit perubahan jika iktibasnya dari al-athar, ya, hadis, al-hadis asy-syarif. Qaqauli ba'dihim la taghurrannaka minadh-dhalamati kathratul juyushi wal ansari innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya. Di mana iktibasnya? Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ayat ini diiktibas di dalam perkataan beliau. Iya. La taghurrannaka, jangan menipumu, minadh-dhalamati, dari orang-orang zalim, kathratul juyushi wal ansar,
Ya. Banyaknya pasukan dan penolong mereka. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Seakan-akan ayat ini adalah bagian dari perkataan beliau, ya, padahal itu adalah dari ayat, ya, dari ayat tanpa memberi sebuah isyarat secara jelas. Qala ta'ala innama nuakhiruhum, tanpa itu, ya. Ini seakan-akan satu rangkaian dengan kata-kata sebelumnya. Ini disebut iktibas, itu juga bagian dari penghias secara lafal, penghias perkataan kita. Ya. Mungkin kalau orang-orang Indonesia barangkali adalah dengan menukil lagu barangkali kan. Ya. Dia berkata sesuatu tapi kemudian menukil sebuah lagu, karena memang ya kalau di Indonesia tidak ada yang di bahasa Indonesia sendiri tidak ada suatu yang pakem kan, beda dengan Arab yang di situ ada Quran, ada hadis untuk bisa diiktibas, ya, diantaranya mungkin seperti itu. Ini iktibasnya fungsinya untuk apa? Untuk menguat perkataannya gitu. Iya, menguat perkataan dan yang pasti penghias, semacam bahwa ya ketika kita mengambil keindahan Quran atau keindahan jawami' kalimnya hadis itu kan ada keindahan tersendiri. Nah, itu seakan-akan dimasukkan dalam ucapan kita, yang tentunya secara kekuatan lafal, kekuatan makna itu ayat tidak ada bandingannya kan. Nah, itu. Dia seakan-akan dimasukkan dalam kalau penguat kan ibarat kata penguat itu kita mendatangkan sesuatu, ini menguatkan ini enggak, ini seakan-akan dia satu kata, dia bukan bahwa ini mentakkid, bukan ini dalil, bukan, seakan-akan ini satu kesatuan. Nah, ya. Tapi sisi ini adalah diambil dari ayat ataupun dari hadis, yang pasti bahwa itu memberi kekuatan kalimat kita tentunya, karena memang kalimat Quran dan hadis itu sendirinya itu membawa kekuatan, baik kekuatan lafal maupun kekuatan makna. Nah, maka misalnya ayat Al-Qarni punya al-maqamat yang tentu di situ banyak sekali sajak-sajak dan juga banyak iktibasat yang ada di dalam buku beliau itu. Nah, itu nanti kita bisa merasakan, oh ini tuh yang maksudnya maksud dari iktibas tadi. Kalau secara hukum boleh Ustaz? Boleh. Kan nanti ada kekhawatiran bahwasanya ini ayat, sehingga karena nggak ada isyarat itu ayat, sehingga dipahami oh ini air semuanya dan yang lain, sehingga nanti masalah ta'zim dan yang lain. Tidak, secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Toh tadi di situ disebutkan min ghairi dalalatin ala annahu minhuma. Min ghairi dalalatin ala annahu minhuma. Kalau itu talibul ilm, mestinya dia bisa paham bahwa ini bukan menyebut dalil, tapi ini adalah iktibas. Beda penyebutan dalil, beda dengan iktibas. Ya, kalau penyebutan dalil kan kita bisa menggunakan qala ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala dan lain sebagainya. Tentu secara ta'zim lebih daripada sekedar bahwa itu adalah iktibas. Apalagi kalau sunnah dan di situ memungkinkan kita untuk mengubah sedikit dari lafal. Ya. Berarti untuk misalkan nasrnya atau syairnya tertulis saja yang di situ ada iktibas dari ayat ya. Berarti nanti hukum-hukum berkaitan dengan menyentuh itu kan nggak masuk Ustaz ya? Wallahu alam tidak masuk. Tidak masuk. Iya. Tidak termasuk itu karena dia bentuknya iktibas dan bukan zikrul ayat secara ta'abbudan. Wallahu a'lam. Yang ketiga as-sajak. Mungkin di bahasa kita jadi sajak. Ya, sajak pakai k ya, sajak. Karena memang huruf ain tadi tidak ada,
akhirnya kadang jadi nga atau jadi ka. Dakwah jadinya dakwah, makna jadinya makna pakai ka. As-saji itu apa? Wa huwa tawafuqul fasilataini. Ke apa ya? Ke ya tawafuk itu serupa ya. Sama mungkin ya. Kesamaan fasilataini yang memisah ya. Dua pemisah ya. Namanya fasilah itu ujung tadi ya. Ujung perkataan kita ya. Ujung perkataan kita ini disebut fasilah. Terutama di Quran ya. Di Quran kita tidak sebut saja, tapi kita sebut fasilah ya. Di Quran kita tidak sebut saja, tapi kita sebut fasilah. Adapun di selain Quran kita bisa sebut saja ya. Di selain Quran kita sebut saja, kalau di Quran tidak. Tawafuqul fasilataini fil harfil akhir, di huruf terakhir. Wa afdaluhu, yang paling utama dari saja ini, ma tasawat fi qaruhu. Fiqar yakni fikrah atau paragraf ya. Wa afdaluhu ma tasawat fi qaruhu. Nahu Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya. Wa a'ti mumsikan talafa. Ini doa malaikat ya. Doa malaikat yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka berdoa, ya Allah, berilah orang yang berinfak itu ganti. Khalaf itu ganti. Wa a'ti mumsikan, beri orang yang tidak mau berinfak talafan, ya bangkrut, hilang. Talaf itu rusak ya. Kerusakan, Masya Allah ya. Yang berinfak didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan ganti, dan orang yang tidak mau berinfak didoakan untuk mendapatkan kerusakan. Di mana sajanya? Khalafan dan talafan. Khalafan dan talafan ini disebut saja. Ya, disebut saja karena ada fasilah yang sama. Tentu di Quran banyak sekali. Ya, di Quran banyak sekali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud, sudah beda lagi. Tapi ya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, kita tidak sebut saja, tapi kita sebut fasilah atau jamaknya fawasil. Fasilah. Ya. Atau jamaknya adalah fawasil. Ya. Jadi ketika kita nanti membaca kitabnya para ulama, kemudian ada kata fasilah atau fawasil, salah satu maknanya adalah akhir yang sama dari ayat itu. Akhir yang sama dari ayat. Ini muhassinat lafziyah, kita selesai. Ada jinas, ada iktibas, ada saja. Ya, sekali lagi ini akan menghias ucapan kita ketika kita masukkan hal-hal ini dalam ucapan kita. Di dalam pantun sekarang yang ini kan agak ini ya, orang-orang itu senang dengan pantun ya. Kemudian nanti bilangnya cakep gitu kan. Itu kan rata-rata juga ada saja di situ ya. Ada saja. Ya. Ya. Baik, selanjutnya al-muhassinat al-ma'nawiyah. Ya. Penghias tapi dari sisi makna, bukan lafal ya. Dari sisi makna. Yang pertama at-tauriyah. At-tauriyah hiya an yadhkural mutakallimu lafzan mufradan lahu ma'nayan. Seorang pembicara atau orang yang berbicara menyebut satu lafal ya, atau kata. Kata ini lahu ma'nayan, memiliki dua makna, qaribun zahir,
makna yang dekat, yang tampak tapi ghairu murad. Yang dekat dan tampak ini bukan yang diinginkan. Wa ba'idun, makna yang kedua, ba'idun khafi, dia jauh dan samar, tapi huwal murad. Makna yang jauh itulah yang diinginkan. Ayat. Kaqaulihi ta'ala, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili. Allah lah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu, Allah mengetahui ma jarahtum bin nahar. Jarahtum, arada biqaulihi jarahtum, Allah ingin dengan kata-kata jarahtum maknahul ba'id, makna yang jauh. Apa itu makna yang jauh? Wa huwa irtikabuz dzunub, melakukan sebuah dosa. Wa maknahul qarib, makna yang dekat yang dia tidak diinginkan. Syaqqa fil badani syaqqan, melukai, artinya syaqqa sebenarnya aslinya membuka, ya, mengoyak, ya, atau melukai di badan, itu namanya jarah. Maka ada al-jurh, luka. Asli makna yang dekat dan yang tampak adalah melukai, tapi itu ghairu murad. Yang diinginkan adalah al-ma'nal ba'id. Nah, ini namanya tauriyah. Ya, fahadzal makna ghairu murad fi hadhihi al-ayah. Mungkin seperti contoh ketika Abu Bakar As-Siddiq hijrah dengan Rasulullah SAW, kemudian ada sayembara, ya. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, baginya 100 onta. Melewati seorang, kemudian ditanya, ini siapa? Abu Bakar mengatakan, hadin yahdis sabil. Hadin yahdis sabil. Hadin yahdis sabil, al-makna al-qarib, penunjuk jalan. Dia yang safar, dengan sedang safar. Kemudian ada orang hadin yahdis sabil. Tapi yang diinginkan apa? Orang yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada Allah, petunjuk kepada Islam. Itu yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Huwal murad, lakinnahu ba'id. Orang ini bertanya dan dijawab dengan jawaban ini, al-ma'nal ba'id huwal murad, al-ma'nal qarib ghairul murad. Apa al-ma'nal qarib? Penunjuk jalan. Ya. Nah, orang ini tentu akan memahami bahwa itu adalah penunjuk jalan, sehingga selamatlah Rasulullah SAW. Maka ini bukan bohong, tapi apa namanya? Tauriyah. Ya? Nabi Ibrahim, hadza fa'alahu hadza kabirhum, fa'alahum kabirhum hadza. Ya. Itu juga yang melakukan adalah yang paling besar. Nah, ini maksudnya jempolnya. Ya. Kabiruhum hadza. Itu tidak bohong. Ya, yang melakukan adalah yang paling besar. Yang difahami oleh kaumnya adalah beliau menginginkan patung yang besar ini. Padahal beliau yang melakukan sendiri. Nah, ini fa'alahu kabiruhum. Ya. Atau ketika Imam Syafi'i diriwayatkan bahwa beliau mengatakan ketika ditanya hal Al-Quran makhluk, hadza makhluk. Maksudnya iya, diriwayatkan begitu, atau bukan Imam Syafi'i atau yang lain, ya? Imam Ahmad. Enggak, kalau Imam Ahmad sorry beliau. Ibnu Ma'in. Saya salah. Ibnu Ma'in yang mengatakan bahwa intinya bahwa di situ ada tauriyah, difahami bahwa beliau meyakini bahwa Al-Quran makhluk, tapi yang diinginkan beliau bukan Al-Quran makhluk, tapi yang lain, ya, tangan atau yang lain yang disebut makhluk. Ini bukan bohong, tapi ini disebut tauriyah. Disebut tauriyah, artinya lafal ini memiliki dua makna.
makna yang dekat dan tampak itu tidak diinginkan. Yang diinginkan adalah makna yang jauh, yang mungkin orang yang kita ajak bicara dia akan memahami al-makna al-qarib, tapi al-makna al-ba'id yang kita inginkan. Yang kedua, at-tibaq. Apa itu at-tibaq? Al-jam'u baina syai'i wa diddihi fil kalam. Ya, menggabungkan antara sesuatu dan lawannya. Fil kalam wa huwa naw'an. Tibaq itu ada dua macam. Yang pertama, tibaqul ijab. Tibaqul ijab, ijab itu positif, artinya tidak ada huruf negatifnya, huruf nafi. Ya, tidak pakai huruf nafi. Kan lawan bisa begitu ya, artinya lawan kecil, besar, atau tidak kecil. Nah, kalau kita sebutnya kecil dan tidak kecil lawannya kecil. Iya kan? Tapi itu salb, itu bukan ijab. Kalau ijab, ini besar, ini kecil, ini baik, ini buruk. Iya. Tapi kalau kita bilang ini baik, ini tidak baik, nah, itu nanti maksudnya tibaku as-salb, karena ada negatifnya, ada tidaknya, ada kata tidak. Ya. Huwa al-jam'u baina syai'i wa diddihi fil kalam wa huwa naw'an. Yang pertama tibaqul ijab, tibaq yang sifatnya positif, dia tidak ada huruf negatifnya. Wa huwa ma lam yakhtalif fihi diddan ijaban wa salban. Ya, ma lam yakhtalif fihi ad-diddan, apa yang tidak berselisih ad-diddan. Diddan itu dua hal yang berlawanan, tidak berselisih dari sisi apa? Ijaban wa salban. Ijab tadi positif, salban negatif. Negatif dalam maksud adalah tadi ada huruf yang bermakna tidak tadi, ada bermakna nafi. Ka qaulihi ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu al-awwal, al-akhir, al-akhir. Ya, Allah itu al-awwal, al-akhir, al-zahir, wal-zahir wal-batin. Ada di mana ini tibaq ijabnya? Awal wa akhir dan al-zahir wal-batin. Ayah. Al-zahir tentu ditafsirkan laisa fawqahu syai' wal-batin laisa tahtahu syai'. Wa qaulihi ta'ala wa tahsabuhum ayqadhan wa hum rukud. Ada di mana? Ayqadhan dan rukud. Ya. Ini tibaq yang ijab tanpa huruf nafi. Kita bedakan antara yang kedua tibaqus salb wa huwa makhtalafa fihi diddan ijaban wa salban. Yang dua dua yang berlawanan tapi berselisihnya dari sisi ijab atau salb. Ya, positif dan negatifnya. Artinya yang satu positif, yang satu negatif. Ka qaulihi ta'ala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Di mana tibaknya? Yastakhfun dan la yastakhfun. Yastakhfun dan la yastakhfun. Ini diddan. Nafi saja, iya. Tapi kan secara makna kan did. Apa lawannya yastakhfun? La yastakhfun. Ya sama kan, makanya saya bilang tadi besar dan kecil. Ya, besar dan kecil. Itu kecil tibaq ijab. Tapi ketika bilang ini besar, ini tidak besar, nah, ini namanya tibaq salb. Ya, tibaq salb. 3. Al-muqabalah. Apa itu muqabalah? An yu'ta bima'nayaini aw aksar. Didatangkan dua makna atau lebih dari dua makna, thumma yu'ta bima yuqabilu dzalika 'ala tertib. Lalu didatangkan lawannya. Jadi yuqabil lawannya itu 'ala tertib, sesuai dengan tertibnya. Kita bisa lihat contohnya ka qaulihi ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Terus wa amma man bakhila. Bakhila itu apa? A'ta.
Taghna lawannya ittaqa. Wa kadzdzaba bil husna saddaqa bil husna. Fasanuyassirhu lil usra. Nah, ini ada disebut makna-makna, kemudian didatangkan lawannya secara berurutan. Nah, ini menambah keindahan ucapan tentunya, menambah indahnya ucapan. Dan itu di bahasa kita juga bisa dipakai itu. Ya, ini jika demikian, kemudian nanti kita datangkan lawannya. Ya, itu tentu akan menambah keindahan dari ucapan kita. Wa qaulihi ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ya. Apa pertama? Yuhillu, lawannya yuharrim, lahum, alaihim, karena lahu seringkali lawannya adalah alaihim. Ya. Ad-du'a li, doa baik, ad-du'a ala, doa buruk. Ya. Atau lahu menunjukkan hak, ala menunjukkan kewajiban. Ya, artinya lahu lawannya adalah al-thayyibat, lawannya khaba'is. Nah, ini kalau kita tidak belajar balaghah yang melihat ini biasa-biasa saja. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini di situ ada muqabalah, ada namanya muqabalah. Ya. Selanjutnya ada namanya husnul ta'lil. Husnu at-ta'lil atau baiknya penyebutan sebab. Ta'lil dari kata illah. Iya, husnul ta'lil apa itu? Huwa an yunkiral adibu sarahatan aw dimnan illatasy. Seorang sastrawan, adib itu sastrawan. Adab itu sastra ya. Secara umum al-adab itu bisa berarti sastra. Maka ada di Arab namanya kulliyatul adab. Ini bukan misalnya fakultas sopan santun, bukan ya. Tapi itu fakultas sastra. Ya. Kulliyatu al-adab. Kemudian MA itu secara bahasa Inggris kan artinya Master of Art. Maka kalau di Arab disebutnya al-Majistir fil adab. Ya, jadi adab itu seakan diartikan dengan seni ya, art. Begitu ya. Jadi misalnya gelar seseorang itu MA itu kan Master of Art, itu kalau ditulis di ijazah MA itu al-Majistir fil adab. Jadi al-adib sastrawan. An yungkiral adibu, seorang sastrawan mengingkari sarahatan secara jelas, terang-terangan, audimnan atau tidak jelas, artinya isyarat, illatasy, sebab sesuatu, al-ma'rufata, illatasy al-ma'rufah, sebab sesuatu yang itu sudah dikenal. Wa ya'ti bi illatin adabiyyah tarifah, kemudian dia datangkan sebab lain yang sebab ini bersifat sastra, tarifah yang bagus. Tunasibul gharad alladhi yaqsidu ilaihi, yang cocok dengan tujuan yang dia inginkan. Contoh, wa ma kulfatul badril muniri qadimatan walakinnaha fi wajhihi atharul latmi. Ya. Ya, di sini disebutkan di hasyiyah al-kulfa artinya kudrah ta'lul wajh. Kudrah itu warna keruh yang ada di wajah. Apa itu maksudnya? Seram. Iya. Ma kulfatul badril muniri qadimatan. Keruhnya apa namanya?
bulan purnama itu bukan sesuatu yang lama, ya, artinya bukan baru, lama, lawas. Walakinnaha fi wajhihi atharul latmi, akan tapi kulfah tadi ya, keruhnya itu di wajahnya, atharul latmi, bekas tamparan, bekas tamparan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa al-adib, penyair ini, dia mengingkari illatas syai'il ma'rufah, ya, sebab yang sudah dikenal, yang sudah diketahui oleh banyak orang, kemudian beliau mendatangkan satu illah, tapi illahnya ini illah adabiyah, ya, illah adabiyah yang bagus. Jadi illah yang beliau sampaikan adalah atharul latmi. Jadi keruh yang ada di wajahnya itu adalah bekas tamparan, ya, bekas tamparan. Ini beliau datangkan seakan-akan wajahnya ini adalah seperti bulan purnama, kemudian keruhnya bulan purnama itu bukan karena mungkin kalau dari pandangan kita itu awan, kan kelihatannya apa, mendung, itu kan al-illah al-ma'rufah, ya. Tapi kemudian beliau ganti dengan sesuatu yang lebih apa ya bahasa kita ya, lebih puitis, ya, lebih puitis. Walakinnaha fi wajhihi atharul latmi. Yang kelima dan keenam, takkidul madhi bima yushbihu dzam wa aksuhu. Jadi takkidul madah, dia menguatkan pujian tapi dengan sesuatu yang mirip dengan celaan. Jadi ingin menambah pujian tapi dengan mendatangkan apa yang mirip celaan, atau sebaliknya, dia ingin menguatkan celaan tapi menambah, ya. Misalnya mungkin kalau dalam bahasa kita, Anies itu tidak punya cacat kecuali karena dia itu memiliki prestasi ketika menjadi gubernur DKI. Apakah menjadi gubernur DKI itu cacat? Tidak. Itu sebenarnya prestasi, ya. Tapi sekarang Anies itu nggak punya cacat kecuali karena dia bagus ketika menjadi gubernur DKI. Ini kan takidu al-madah bima yusbihu dzam, karena kita sebutnya sebagai sebuah cacat. Kan? Ya. Habib Rizik itu tidak memiliki dosa kecuali bahwa dia memperjuangkan Islam. Saya begitu. Hala ta'kidul madah bima yusbihu dzam. Karena kita sebut seakan-akan itu adalah sebuah dosa, sehingga perlu dipenjara dan sebagainya. Ta'kidul madah bima yushbihu dzam darban. Ini ta'kidul madah bima yushbihu dzam darban. Ada dua macam. Yang pertama, an yustathna min sifati dzammin manfiyatin sifatu madhin. Dikecualikan dari sifat tercela yang diingkari atau yang ditiadakan. Apa yang dikecualikan? Sifatu madh. Nahu laisa bihi aibun siwa annahu la taqul ainu ala syibih. Dia tidak punya cacat tadi. Contoh seperti tadi, dia tidak punya cacat kecuali bahwa mata itu tidak pernah menemukan yang serupa dengannya. Ini dia madah walala. Tapi seakan-akan wajahnya yang bagus itu sebuah cacat. Laisa lahu aib siwa annahu la taqa'ul ainu ala syibih. Dia tidak punya cacat kecuali mata manusia itu belum pernah menemukan yang seperti dia.
Takkidul madah. Begitu. Ya sama kayak tadi. Misalnya Habib Rizik itu tidak punya dosa kecuali dia itu memperjuangkan Islam. Seakan memperjuangkan Islam disebut sebagai doa, sebagai dosa, itu adalah sebuah dzam, tapi sebenarnya kita ingin memuji. Di antaranya wa mana qaum minhum illa an yu'minu billahil aziz. Ayat. Tidaklah mereka itu memberhangus, membunuh itu kecuali karena dia beriman. Ya. Ada mirip-miripnya, bukan karena sebuah dosa, sebuah kesalahan, tapi karena iman. Jadi seakan-akan iman itu sebuah kesalahan. Nah, an yusbata li syai'in sifatu madh, ditetapkan untuk sesuatu sifat pujian, wa yu'ta ba'daha bi adatis nah, didatangkan setelahnya itu ya ada pengecualian, taliha sifatu madhin ukhra. Nahu qala sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arabi baida anni min quraisy. Baida anni itu lakinni, dia semacam istisna. Saya itu orang Arab yang paling fasih. Ya, hanya saja saya dari Quraisy. Dari suku Quraisy itu madah atau dzam? Madah. Tapi seakan-akan dikecualikan ya dari madah yang sebelumnya. Ya. Dia kecuali itu kan sebenarnya kan hukumnya lawan kan? Did. Ya. Tapi ini tidak. Setelah ilah madah juga. Saya itu kata beliau, aku ini orang Arab yang paling fasih, hanya saja aku dari Arab. Hanya saja aku dari Quraisy. Ya, ini menambah indah perkataan beliau karena di situ ada ta'kidu al-madah bima yushbihu al-dzam. Dari mana dzam diambil? Pengecualian dari madah adalah dzam. Tapi dzam ini isinya madah. Selanjutnya, wa ta'kidu dzam bima yushbihul madah darban. Ini lawannya ya. Ta'kidu dzam ingin menguatkan celaan tapi bima yushbihul madah, dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Ada dua macam. Pertama, an yustatna min sifai madhin manfiyatin sifatu dzam. Ini lawannya tadi. Nahu la jamala fil khutbati illa annaha tawilatun min ghairi faidah. Iya. Tidak ada sisi bagus dalam khutbahnya itu kecuali bahwa khutbahnya itu panjang, nggak ada gunanya. Ini kan tambah nohok gitu kan. Iya. Masya Allah, ini khutbahnya ini nggak ada baiknya kecuali bahwa itu panjang tanpa guna. Ada di situ kata jamal. Jamal itu lidzam atau lidmata? Lidmata. Tapi sebenarnya dia ta'kidu dzam. Masya Allah, suaranya bagus banget. Tapi kalau dia diam lebih bagus. Kalau dia diam lebih bagus. Jadi kalau dia dzam sebenarnya, tapi bima yushbihul mad. Baik. An yusbata li syai'in sifatu dzam thumma yuktaba daha bi adat istithna taliha sifatu dzammin ukhra. Ini seperti tadi lawannya. Nahu al qaumu shihahun illa annahum jubana. Kaum ini pelit, hanya saja mereka pengecut. Ini juga ya. Jadi tambah gitu. Kaum ini pelit banget, syihah itu kata bukhala. Hanya saja mereka itu pengecut. Ini kan tambah ini.
Baik, yang ketujuh terakhir ya. Uslubul hakim. Ini bagian dari Muhassinat Al-Ma'nawiyah. Apa itu? Uslubul hakim talaqi al-mukhatabi bi ghairi ma yataraqqabuhu. Imma bitarki su'alihi wal ijabah an su'alin lam yas'alhu wa imma bihamli kalamihi ala ghairi ma kana yaksid isyaratan ila annahu kana yanbaghi lahu an yas'ala hadha su'al aw yaksida hadzal ma'na. Uslubul hakim atau uslub orang bijak ya. Al-hakim itu kalau bahasa kita orang bijak. Apa itu? Talakil mukhatab bi ghairi ma yataraqqabu. Semacam memberi orang yang diajak bicara sesuatu yang tidak dia nantikan, yang dia tidak inginkan. Jadi begini, mukhatab menginginkan sesuatu tapi kita memberi sesuatu yang lain. Talakil mukhatab bi ghairi ma yataraqqabu. Jadi mukhatab sedang menunggu sesuatu tapi kita datangkan sesuatu yang lain. Tapi sesuatu yang lain ini nanti akan beliau sampaikan. Apa itu? Imma bitarki su'alihi. Imma bitarki su'alihi. Bisa jadi dengan meninggalkan pertanyaan. Artinya meninggalkan itu tidak menjawab. Tidak menjawab. Wal ijabah an su'alin lam yas'alhu. Mendatangkan satu jawaban yang tidak dia pertanyakan. Ayat. Atau wa imma bihamli kalamihi, atau dengan membawa perkataannya ala ghairi ma kana yaksid, membawa pada makna yang dia tidak inginkan. Tapi untuk apa? Isyaratan, sebagai sebuah isyarat ila annahu kana yanbaghi lahu an yas'ala hadha su'al. Sebuah isyarat, mestinya yang ditanyakan itu apa yang saya jawabkan. Saya ulangi lagi, ada mukhatab menanyakan sesuatu, dia berharap jawabannya sesuai dengan apa yang ia tanyakan, tapi kita mendatangkan jawaban yang bukan keinginannya, tapi memberikan isyarat mestinya yang ditanyakan itu ini, bukan yang itu. Ini disebut uslubul hakim. Bil mithal yattadihul maqal. Kaqaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang itu bertanya kepadamu tentang hilal. Maksudnya kok bulan itu kecil membesar sampai purnama nanti mulai mengecil sampai hilal lagi dan seterusnya. Yang ingin mereka atau jawaban yang diinginkan oleh mereka adalah Nabi menerangkan proses alamiah fenomena ini, atau proses apa istilahnya, fisikanya atau biologinya, apa sih? Misalnya sisi astronominya itu kok mengecil terus besar terus kecil lagi, ini yas'alunaka 'anil ahillah. Tapi apa jawaban Allah? Qul, katakan oleh Muhammad, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu waktu ya untuk manusia dan waktu untuk menentukan haji. Jawaban tidak seperti yang diinginkan, tapi mestinya memberikan isyarat. Allah ingin memberikan isyarat. Mestinya kalian tuh bertanya tentang ini loh, faedah hilal itu apa, bukan sekedar bahwa ini kok bisa berubah-ubah sih. Iya. Nah, ini namanya uslubul hakim, mendatangkan suatu jawaban bukan dari pertanyaan yang diinginkan oleh mukhatab. Nah, ini juga ibarat kata memang
Allah ingin memberitahu kepada kita kalau bertanya sesuatu yang bermanfaat. Iya, sih kenapa penting-penting? Artinya malah ya tarattab alaihi ala amal. Misalnya contoh, Ustaz, gimana kita menghadap kemana ketika sholat di bulan? Ketika nanti saya ke bulan itu kira-kira kalau sholat menghadap kemana? Ya. Ini kan sesuatu yang la ya tarattab alaihi. Kemudian bagaimana jawabannya? Gini aja deh. Nanti kalau kamu sudah sampai bulan, telepon saya. Nggak perlu jawab. Iya. Kan bisa kita jawab. Kalau di Darul Mujahid menghadap ke sana. Meskipun jawabannya, meskipun pertanyaannya, ketika aku di bulan nanti, aku sholat menghadap kemana Ustaz? Di Darul Mujahid menghadap ke arah sana. Itu kan jawaban tidak seperti yang diinginkan, ya. Tapi ya sesuatu yang lain yang justru mestinya itu yang dia tanyakan. Atau menghadap kiblat. Baik. Wa qaulihi ta'ala yas'alunaka madza yunfikun. Ayat. Ini kan makna yang tadi ya. Imma bihamli kalamihi ala ghairi ma kana yaksid. Ini contoh yang kedua. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu, madza yunfikun? Apa yang semestinya mereka infakkan? Tapi jawabannya kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang dijawab atau jawaban tentang apa atau tentang ke siapa? Ke siapa? Ma tunfiqu min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis. Artinya ini ada satu jawaban yang tidak seperti yang dia inginkan. Ini contoh dari yang bentuk kedua tadi, haml kalamihi ala ghairi ma kana yaksid. Ala ghairi ma yaksid. Tapi yang pasti bahwa jawaban-jawaban Allah ini adalah jawaban yang justru lebih mereka butuhkan. Ya, lebih mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar mau menginfakkan apa. Stop. Apa saja yang kamu berikan, maka berikan ke orang tua. Kan ada penjelasan tentang birrul walidain, tentang mendahulukan siapa sih, al-walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wal sabil. Barakallahu fikum. Bihadza intahayna min hadzal kitabil mubarak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.